Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Harap kita semua terus dalam anugerah Tuhan, Tuhan pelihara, Tuhan berkati hidup kita. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, saya akan melanjutkan renungan kita pada saat ini. Hari ini kita akan melihat tentang perkataan kotor dan sia-sia. Saya bacakan lagi Efesus 4 ayat 20 hingga ayat 24. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Itu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui oleh dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran kekudusan yang sesungguhnya. Itu menjadi dasar perenungan kita selama beberapa minggu ini. Nah, pada hari ini kita akan melihat mengenai aspek perkataan, ya, yaitu pikiran atau perkataan yang kotor dan sia-sia. Mari kita lihat Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus 5 ayat keempat. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal ini tidak pantas. Tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Saudara, kita kalau bicara mengenai perkataan yang kotor, ya, seakan-akan kenapa sih Alkitab repot-repot mau mengatur soal perkataan yang kotor? Bukankah kalau kita perhatikan di zaman sekarang itu rasanya seperti hal yang sehari-hari terjadi di dalam film-film di Hollywood, di dalam pembicaraan anak-anak remaja, dalam orang-orang dewasa, rasanya itu sangat mudah sekali muncul perkataan kotor. Saudara, hati-hati di sini. Tuhan berkata di sini, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Sebuah warning yang sangat jelas dan tegas. Karena engkau manusia baru. Saudara, lidah tidak bertulang. Betul sekali. Kita susah sekali mengendalikan lidah kita. Lidah itu adalah api, kata Yakobus 3. Saya akan renungkan ini terakhir nanti di dalam bagian terakhir. Saudara, saya akan mengajak kita melihat begini. Waktu Alkitab mengatakan perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono, apa itu? Ya. Dalam bahasa Yunani disebutkan sapros. Sapros artinya unwholesome. Artinya adalah kata-kata yang tidak bermanfaat, saudara-saudara. Kata-kata yang tidak bermanfaat, kata-kata yang corrupting, kata-kata yang kotor, filthiness, foolish, pembicaraan-pembicaraan yang bodoh, tidak ada manfaatnya. Saudara, contohnya, saudara ada beberapa contoh, tapi saya tidak akan memberikan contoh kosakatanya ya, sangat tidak pantas di-sharingkan di sini dan saya rasa kita harus berubah. Saudara, yang pertama adalah name calling dengan tujuan menghina. Kita memanggil seseorang nama dengan tujuan menghina nama itu. Ini sering terjadi, mungkin sesama anak-anak remaja saling menghina nama orang. Ya. Contoh yang kedua adalah labeling yang tidak tepat. Melabel seseorang dengan label-label yang mungkin bodoh lah, mungkin atau apalah whatever gitu ya. Juga labeling tidak tepat ya. Yang ketiga bersikap sarkasme, itu sinis sekali, kasar keras sekali ya. Yang keempat adalah soal mengkritik secara destruktif. Tujuannya bukan membangun tetapi merusak, menghancurkan. Saudara, yang berikutnya adalah soal penipuan, berbohong atau manipulative speech. Kita memanipulasi lewat perkataan kita. Kemudian fitnah dan gosip. Kemudian kata-kata kotor yang tidak pantas. Kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita yang isinya itu tanda kutip kebun binatang semua, gitu ya. Kemudian kata-kata yang jorok, kata-kata yang kasar, yang kotor, filthy talks, humor-humor yang jorok, saudara. Saudara, itu semua adalah hal-hal yang contoh-contoh yang mungkin saja kita masih sering ucapkan. Padahal itu adalah sapros, unwholesome, tidak bermanfaat. Saudara, apakah Anda bisa melihat bahayanya? Apakah itu hanya sekedar iseng saja? Bahaya sekali, saudara, kalau itu sudah jadi habit dan kita tidak lagi merasakan itu, saudara. Saudara, yang pertama adalah begini. Kita punya perjuangan terhadap purity of mouth. Kekudusan ucapan kita itu start dari hati kita. Saudara perhatikan. Bukan apa yang kita ucapkan, tetapi mengapa kita mengucapkannya. Not what we say, but why we say. Itu yang sangat penting. Amsal 4 ayat 24. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situlah terpancar kehidupan. Berarti dari hati, saudara. Tidak serta-merta muncul perkataan, tapi dari hati. Matius 15 ayat 11, Yesus berkata begini. Dengar dan camkanlah
Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Dia memberikan penjelasan dari ayat ini 16-20. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Tetapi, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tapi maka dengan tangan tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Yesus memberikan penegasan yang sangat jelas. Apa yang dari mulut keluar itu yang bisa menajiskan orang, yang bisa berdosa. Sehingga the battle bicara mengenai hati. Apa yang ada di hati kita. Maka saudara jaga hati dengan benar. Ya. Yang kedua, think before speak. Kita harus pikir dulu sebelum berkata-kata, saudara. Kita harus pikir dulu apa implikasinya sebelum kita berkata-kata. Kata-kata kita itu apakah itu akan memelihara atau malah merusak, saudara. Waktu kita berkata-kata dengan cara yang tidak pantas, itu akan terdengar sangat tidak enak, smell bad, gak enak, bau, ya nggak bagus ya, dan membuat satu suasana yang sangat tidak nyaman. Saudara pernah mungkin dalam suatu situasi ketemu dengan orang-orang yang selalu berkata-kata kotor, sangat tidak nyaman situasi seperti itu. Dan yang terakhir, saudara, kita melihat bahwa kita punya bahasa mulut harus kita pandang sebagai a means of grace, sarana untuk membagikan anugerah Tuhan. Saudara, Kolose 4 yang ke-6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, Inggrisnya sangat baik sekali, saudara. Let your conversation be always full of grace, penuh dengan kasih, seasoned with salt, seperti sesuatu yang diasinkan oleh garam, memberikan rasa, memberikan nuansa yang positif, yang baik sekali. Salt itu bisa mengawetkan, salt bisa memberi rasa. So that you may know how to answer everyone. Jadi saudara, kata-kata itu penuh dengan kasih karunia. Itu yang harus kita tanamkan. Waktu saya berkata-kata sesuatu, apakah itu full of grace atau malah tidak. Saudara, apakah yang kedua, kata-kata itu kita pergunakan kata-kata yang berfaedah. Lawan jadi unwholesome adalah wholesome words. Apa itu kata-kata berfaedah? Apakah kita memberikan encouragement, pujian kepada orang? Apakah kita mengapresiasi orang? Apakah loving words yang muncul dari mulut kita? Apakah kind and gentle words yang muncul dari mulut kita? Sudah sangat indah, bukan? Jikalau dalam satu persekutuan, dalam sebuah keluarga, yang muncul adalah kata-kata yang wholesome words, kata-kata yang berfaedah, saling memuji, saling memberikan apresiasi, kata-kata yang penuh dengan kasih, yang didengar pun enak sekali, kata-kata yang lembut dan baik, saudara. Saudara, yang berikutnya lagi adalah apa? Kata-kata yang kita keluarkan harus kita perhatikan. Apakah itu mengandung words of death atau words of life? Saya dapat ini dari seminar Gary and Mary Eso. Sangat menolong sekali. Saudara, dikatakan di situ words of death itu adalah kata-kata yang mengandung kematian, saudara. Kata-kata yang membinasakan. Kata-kata yang mematikan potensi seseorang, kata-kata yang merusak jiwa seseorang. Words of death. Sementara words of life, kata-kata yang memberikan semangat, menghidupkan, penuh dengan anugerah. Saudara, ada beberapa contoh ya saudara. Ini konteksnya adalah mengenai kita berkata-kata kepada anak-anak remaja kita atau anak-anak kita ya. Daripada berkata begini, you are so mean. Anda atau kamu itu kasar sekali. Sebaiknya berkata begini, you can learn to be kind. Kamu bisa kok untuk belajar menjadi lebih baik. Ya, kita berkata begini kepada anak kita, that was dumb. Itu bodoh sekali. Mari kita bergantikan dengan kata-kata that was unwise. Itu hal yang tidak bijaksana. You are so selfish. Kamu egois sekali. Kita ganti dengan kata-kata you can learn to become generous. Kamu bisa belajar menjadi lebih mau berbagi sama orang-orang. You never satisfied. Kamu tidak pernah bisa puas. You can learn contentment. Kamu bisa belajar memuaskan diri dalam segala keadaan. Daripada kita berkata-kata gini, you are so inconsiderate. Kamu tidak pikir orang lain. Kita berganti dengan kata-kata, you can learn to become thoughtful person. Kamu bisa jadi orang yang lebih peduli. Sehingga di dalam komunikasi kita, betul-betul kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang menghidupkan, the words of life.
kata-kata yang penuh dengan anugerah. Saudara, mari kita belajar bersama-sama aspek ini, saudara. Tidak mudah, saudara. Lidah tidak bertulang. Tadi saya sudah katakan ada Yakobus 3. Saya akan bacakan beberapa aspek penting. Ya, Yakobus 3 ayat 9 sampai 12. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Karena lidah itu tidak bertulang, saudara. Dengan mulut yang sama engkau bisa memuji Tuhan, dengan mulut yang sama engkau bisa mengutuk sesamamu. Kita harus belajar mengendalikan lidah dan perkataan kita. Lidah seperti sebuah api, saat dia menyala bisa membakar semua, bisa merusak semua. Sehingga mari saudara, kita belajar untuk menutup bagian ini dengan cara apa? Efesus 5, 19, 20. Sangat indah. Demikian firman Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kita menggantikan semua perkataan-perkataan yang sia-sia itu dengan perkataan-perkataan yang penuh dengan kasih karunia, puji-pujian, nyanyian rohani. Filipi 4 yang ke-8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari kita belajar mengganti kosakata kita. Kita belajar mengganti perkataan kita. Jadi perkataan-perkataan yang baik, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, dan patut dipuji. Itu yang harusnya dikeluarkan lewat mulut kita. Saudara, kita minta kepada Tuhan untuk bisa menguduskan perkataan kita. Ingat, bukan sekedar perkataan saja, tapi dari hati kita. Karena dari hatilah terpancar perkataan kita. Jikalau hari ini, saudara, kita masih terbiasa hidup dengan perkataan yang sia-sia, mohon anugerah Tuhan mengampuni kita. Sebagai orang Kristen yang mengenakan manusia baru, mohon anugerah Tuhan untuk bisa mengendalikan hati pikiran kita. Sehingga kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang mendorong seseorang untuk maju. Kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang penuh dengan kasih karunia. Kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang bisa menumbuhkan iman seseorang. Dalam berbagai konteks kehidupan kita. Secara personal, hubungan suami istri dengan anak, hubungan kakak beradik, hubungan rekan kerja, atasan bawahan. Dalam semua aspek, minta anugerah Tuhan agar perkataan kita menjadi perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang bermanfaat, dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan memberkati.